Mungkin ya, cornering kiri kanan itu paling nikmat anjir. Haji gila Haji Konde. Ya baik, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Wididi HD. Apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gua harap kalian baik-baik aja biar selalu bisa nontonin channel gua ya. Jadi pada video kali ini gua bakal sharing pengalaman, terutama perjalanan bersama Yamaha R25 Old. Ya, jadi singkat cerita pada tahun 2000 berapa lupa gue lah. Pokoknya pas itulah gua beli Yamaha R25, si Baby Shark ini, si Baby ya panggilannya. Itu di angka 38 juta. 38 juta, modifannya udah oke. Tinggal ngelanjutin aja sampai jadinya kayak si Baby sekarang ini. Udah terpasang biled sekarang. Udah stang bipro, riser udah ganti. Udah ada karbon, rantai racing, knalpot Kea, big volume, dan masih banyak lainnya teman-teman. Gitu ya. Jadi gimana aja bang kalau kesahnya, apa aja sih pengalaman dari senengnya, dari dukanya pakai Yamaha R25? Banyak banget, dikarenakan ini udah berapa bertahun-tahun gue pakai si Baby ini, terutama untuk harian, untuk touring, untuk track day, dan segala sesuatunya. Mau off-road, mau jalan bagus, mau jalan tanjakan, turunan, kita libas pakai Yamaha R25 Old ini. Sekitar beberapa bulan setelah beli, emang Yamaha R25 ini udah dibilang kata dealernya ada masalah di bagian aki yang drop. Tapi katanya udah dibenerin gitu kan. Dan memang beberapa minggu gua pakai nggak ada masalah sama sekali. Bahkan gua pakai touring ke Bandung nggak ada masalah sama sekali. Namun beberapa bulan, enggak sih, nggak sampai bulan ya, 3 minggu kemudian kalau nggak salah, keren deh, 3 minggu kemudian alhasil gua ngalamin namanya drop aki lagi. Dimana drop aki ini itu berasal dari pin soket sama kiprok yang udah kurang bagus pengisiannya teman-teman. Jadi penghantar listriknya atau penghantar kelistrikannya itu udah kurang oke. Pengisiannya, pengatur tegangan aki itu kan kiprok ya, udah kurang oke, kurang maksimal. Alhasil apa, pengisiannya pun drop dan akinya drop. Itu udah hampir diganti ya, udah hampir beli aki dari dealer. Gue beli ngomong-ngomong di DSP ya, DSP Motor Banjar. Itu Pak Hendra yang punyanya, baik banget. Jadi kalian kalau misalnya butuh motor, kalian bisa beli di DSP Motor Kota Banjar teman-teman. Seperti itu. Itu banyak banget motornya, mulai dari CBR, Ninja, ZX25R pun ada, Ninja lama, Ninja 2 tak, KLX, CRF, semua motor ada. Beat Vario, Matic ya. Tapi kalau Matic rata-rata cepet lakunya, jadi kalian harus lihat di tempat. Kalau misalnya oke, langsung deal gitu. Tapi kalau sport banyak banget pilihannya sih. Jadi kalian datang aja ke sana. X-Max pun ada. Nah, jadi begitu, udah hampir dibeliin aki. Sayang banget kalau misalnya jadi beli aki ya. Ternyata di pas coba ditukar sama kiprok di dealer, kan ada MT25 di sana. Dicoba ditukar ternyata bagus. Alhasil ternyata kiproknya kena. Dan di situ gue nggak tahu ya, gue kena kode 46 atau enggak, karena gue lupa. Waktu itu cuman error code aja, error di sini kan speedo ngeblank. Jadi ya begitu adanya, kena error code, jalan berapa meter ngedrop, seperti itulah. Itu kalau nggak salah belum ganti kiprok deh, masih cuman dibenerin pin soket teman-teman. Nah, udah tuh, setelah berapa minggu kemudian, gua waktu itu lagi PKL ya, PKL kuliah di AEGA Kombi di Matic Corner Kota Banjar. PKL-nya di teman sendiri aja. Suhunya Supermoto Kota Banjar. Menurut gua gitu ya. Karena keren-keren sih. Udah pakai Supermoto dari lama juga. Ada IG-nya di sini. Pokoknya kalian bisa cek and follow. Dan pada saat gua PKL di sana, waktu itu motor lagi keadaan ya sehat setelah dibenerin pin soketnya kan. Udah berapa lama lah, berapa minggu kemudian dari situ tuh. Nah,
Gua diemin hujan-hujanan temen-temen, entah kenapa, entah karena emang kiproknya udah rusak mungkin ya, itu ternyata langsung overcharge akinya. Gue juga nggak ngerti kenapa, mungkin ada kabel yang kena air hujan terus korslet, entah di bagian kiproknya kena air hujan korslet karena emang udah rusak. Alhasil overcharge. Di situ gua overthinking sekali. Karena apa? Karena dikasih tahu itu bahaya, kata bengkel kan. Kalau overcharge itu bisa meledak akinya. Dan letak posisi aki sama R25 tahu kalian ada di mana? Ada di bawah si Alek anjir. Jadi kalau misalnya amit-amitnya aki kalian overcharge dan meledak ya kan, ya wassalam Alex kalian dan nama-nama lainnya itu berbahaya. Tidak dalam kondisi aman. Seperti itu. Alhasil gue balikin lagi, bawa ke dealer. Pak ini gimana? Ya udah inepin dulu aja motornya, nanti kita cek, kami cek ya kan. Seperti itu, dicek lagi. Ternyata memang ganti kiproknya pada saat itu. Jadi kalau sebelumnya ganti pit socket doang sama urut kabel mana nih yang rusak, selanjutnya ganti kiprok. Alhasil sekarang bener alhamdulillah ya. Dan kalian kalau misal terfokus, bang itu voltasenya kok masih nggak bener sih, ini voltmeternya yang udah rusak. Karena waktu itu gua juga pernah lagi nyuci, gua semprot anjir sos kesini kan, kayaknya kena air korslet gitu, dan jadi nggak akurat. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Gua juga pernah ngalamin masalah kelistrikan di Yamaha R25. Intinya kalau misal kalian baru beli Yamaha R25, kadang gini loh ya, di pemilik sebelumnya atau di dealer itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi ketika kalian pegang motornya, karena emang kayak pengenalan ataupun emang kayak diuji kesabaran kalian, alhasil apa, kalian kena masalah kelistrikan. Jadi kalau misalnya duit kalian masih mumpuni untuk membetulkan masalah itu, dan kalian suka ya Yamaha R25, di awal kalau misalnya kena masalah itu ya atau baru beli, hati-hati aja, kalian biasanya pasti kena masalah kelistrikan teman-teman gitu. Jadi siapin aja spare duit buat repair di bagian kelistrikan itu. Seperti itu ya. Jauh setelah itu gua itu ngalamin juga touring pada saat itu, touring ke Jogja sama anak-anak. Dan kita pengguna baru Yamaha R25 kan belum tahu ya arti yang ada di speedometer. Yang jelas ya gua tahu kalau misalnya oil trip nyala, anjay. Overthinking tuh, ini kenapa lagi anjir ya kan gitu kan. Kenapa ada oil ya kan, kedip-kedip. Oh kedip apa enggak ya, lupa gua. Enggak kedip ya, apa kedip, lupa lah pokoknya tulisan oil muncul di speedometer. Dan setelah gua cek, itu bikin overthinking juga, dikarenakan biasanya sudah mencapai 5.000 kilo itu nggak masalah. Tapi yang bikin overthinking, biasanya oil trip juga muncul kalau misalnya olinya berkurang. Anjir, ini oli berkurang kenapa, kata gua kan. Alhasil gua tanya ke dealer, ini udah ganti oli belum ya sebelumnya pada saat itu kan. Ternyata udah, dan lupa di reset ternyata. Alhasil ya sebenarnya itu masih bisa dipakai olinya, tapi ya gua overthinking karena ada tulisan oil, walaupun di reset doang, ya udah gua ganti juga oli sekalian. Ya bayangin aja, posisi lagi di Jogja, oil trip muncul anjir. Dan kalau misalnya kita servis di Yamaha Jogja, habis duit gua 300.000 melayang ganti oli doang. Alhasil ya udah gua paksain balik Banjar pada saat itu. Dan karena keseringan dulu tuh gua belum lancar juga pakai kupling, transisi dari matic ke kupling ya kan. Alhasil biasanya gua ngoper tuh kayak masih nahan, masih kayak ngegerung. Itu bikin, dan juga sebenarnya emang motor udah lama mungkin ya, dan gua itu dipakai harian, dipakai main, dipakai touring dan lain sebagainya. Alhasil kampas kupling habis. Dan pergantian kampas kupling pertama pada saat itu gua pakai orinya 250.000. Kaget juga ya, harga kampas kupling segini anjir gitu kan. Waduh, lumayan juga nih kampas kupling, kata gua tuh. Ya udah, pada saat itu ya gua ganti juga kampas kuplingnya. Wih keren nih.
Ada Kawasaki Jet 25. Wow, plat B anjir. Nah pada saat itu gue ganti kampas kupling, alhasil apa, lungo juga 250.000. Dan pada saat itu juga ganti kampas kupling, ya udah sekalian ganti oli, kurus radiator. Alhasil berapa ya, oh selain kampas kupling juga waktu itu kena bearingnya, bearing yang di blok kemarin gue ganti itu. Alhasil gue ganti itu kampas kupling sama bearing sama oli sama kurus radiator sama apa lagi lupa, habis di kisaran 600 ribuan. 600 ribu melayang lagi pada saat itu ya, karena waktu itu tuh belum tahu ya kan, kita harus pakai oli apa yang murah yang bagus, kita harus pakai gimana. Dan ganti kampas kupling juga bisa pakai oli lama sebenarnya, tapi ya nggak disarankan sih gitu. Setelah ganti kampas kupling aman, kena juga masalah di komstir. Gua ngerasanya ini makin parah nih, gredeg-gredeg. Ternyata sama aja setelah diganti, emang kampret yang MR25 tuh ya. Jadi sama R25 pada saat itu punya gua ganti komstir, dan gua pakai komstir bambu. Bedanya apa sih bang kalau misalnya kita pakai komstir bambu? Ya bedanya itu lebih ringan feelnya. Udah Yamaha R25 ringan, diganti komstir bambu ya feelnya makin ringan, jadi makin enak. Asalkan kalau misal kalian ganti komstir bambu itu sebaiknya apa ya, stempetnya banyak. Kenapa bang harus stempetnya banyak? Biar nggak gampang seret. Karena itu sih kelemahan di komstir bambu. Walaupun ringan, tapi kalau misal stempetnya kering atau komstirnya kering, wah itu keset banget teman-teman, malah jadi berat. Nggak juga sih ya, kerasa keset-kesetnya kayak gitu deh, bukan berat gitu. Dan setelah itu masalah yang gua hadapi apalagi ya, lupa gua juga. Nah setelah sekian lama gue juga ngalamin pernah drop performa. Gue bingung tuh, overthinking lagi, ini apa yang salah. Perasaan oli gue rutin ganti, oli rutin ganti, servis juga rutin. Ya rutinnya pas ganti oli doang, kayak gitu kan. Ya servis yang kita ngerti lah, pokoknya udah yang terpenting kita servis gak pernah lewat. Tapi kok drop performa gitu kan. Alhasil apa, ternyata kotor filter udara, throttle body kotor, busi minta ganti ya kan. Alhasil dari situ kita ke klinik injeksi di Kota Banjar, di AA Bank kalau nggak salah ya. Iya. Dan pada saat itu bersihin throttle body dibongkar itu kena di angka 250 ribuan. 250 ribu lumayan, 200 deh. 200 lumayan banget ya. Terus filter udara ganti itu dapat di angka berapa ya, 120 anjir. Apa berapa lo lupa gua. Sama busi juga lumayan juga harganya ya. Busi MR25 kan 2. Harganya yang ori ya, dari apa dealer lumayan juga. Pada saat itu gua disaranin udah pakai busi Yamaha orinya aja, karena sebelumnya pakai NGK Racing kalau nggak salah. Padahal enak banget pakai busi itu ya, tapi ya biar gampang disetel lagi katanya. Dan di situ juga gua habis 500 ribu lebih, lumayan juga mengurus kantong. Tapi ya begitu adanya teman-teman, namanya juga ngerawat motor 250 cc. Ya begitu perawatannya, semurah-murahnya pasti keluar 250 sampai 500 ribu gitu bre. Terus gimana lagi bang? Dan setelah memang sering rutin pakai Yamaha R25 ini untuk touring harian dan lainnya, otomatis ban cepet habis. Yang enggak sih, gua pakai Michelin itu 2 tahun lebih kalau nggak salah ya, sekitar 2 tahunan lah. Bannya awet banget, Michelin Power RS, dan terjangkau dan enak banget. Tapi kayaknya sekarang udah nggak masuk Indo, jadi udah nggak ada yang jual. Paling adanya Power 5 kalau kalian pengen nyoba. Itu ban premium enak banget. Nah seperti itu kira-kira. Alhasil gua ganti ban Pirelli DRS sampai sekarang ini. Awet banget loh untuk Pirelli DRS ini, dan recommended juga ya.
Jadi pakai ban Pirelli DRS ini rekomen banget untuk harian, untuk nikung-nikung wajar lumayan oke. Dan untuk hujan juga nggak masalah. Jadi ini rekomen banget. Wow. Gitu adanya. Lumayan loh kalau misalnya habis ban motor Yamaha R25 kalian gantinya. Rugal juga sih bayarnya, karena lumayan mahal ya. Seperti itulah kira-kira. Dan setelah ganti ban, gue juga sering ganti-ganti oli juga sih, sampai dapetin oli yang pas, yaitu pakai Castrol Power One Ultimate. Karena kalau misalnya pakai oli lain agak kurang sih. Wow, let's go. Yuk. Wih. Duh, keren nih, ninja anjir. Seperti itu adanya. Itu ada KZ Touring, keren banget ya, berdua sama doinya. Wow. Nah, setelah sekian lama teman-teman, gue ngalamin juga insiden dimana gue pernah jatuh konyol loh. Untung gak kerekam. Dan alhamdulillah setiap insiden juga gue nggak ngerekam sih, karena ya nggak pengen lah untuk dipertontonkan, buat apa juga, ngeri juga. Walaupun insiden ringan, gue pernah jatuh konyol. Gue lagi mau COD sama temen gue. Nah, gue berhenti di depan gangnya. Jadi kalau misal kalian berhenti harus hati-hati, jangan sampai kalian berhenti di pasir. Pada saat itu pelan kok. Ya gue berhenti di pasir, akhirnya kepleset. Dan handle ini kupling jadi korban anjir. Jadi meleot. Untungnya langsung gue bawa ke bengkel ATD, di bengkel ABS Motor Kota Banjar. Ada di Maps ya. Jadi bisa dipres teman-teman. Ini angkot, aduh anjir. Jadi bisa dipres. Dan apa ya, setelah itu gue juga pernah ngalamin yang namanya nabrak sepeda. Ngeri juga sih, nabrak sepeda kakek-kakek yang bawa. Dan untungnya sepedanya sepedanya nggak apa-apa anjir. Untungnya kakek-kakeknya nggak apa-apa karena sepedanya dituntun teman-teman. Jadi pada saat itu ya gue bersyukur juga karena gue nabrak sepedanya bukan orangnya. Kalau misalnya gue amit-amitnya nabrak orangnya, wassalam juga, ya kan. Aduh punten ah. Dan kalau kalian pengen tahu ya repairnya, untuk repair body cowling itu harganya murah banget teman-teman. Untuk body cowling Yamaha R25 itu gue beli di angka berapa ya, 130 kalau gak salah. Wow gila sih, 130.000 apa 150.000, dan murah banget teman-teman. Jadi untuk spare part Yamaha R25 itu murah banget. Dan pada saat itu juga gua ganti ban pelek sepeda bapak-bapak itu, sekitar habis berapa, 200.000 kalau gak salah ya. Jadi buat kalian, kalau misalnya di persimpangan harus hati-hati, karena kita udah hati-hati, kadang orang lain yang langsung selonong boy. Ngerinya di situ sih. Tapi apapun yang terjadi, mau kalian salah atau enggak di jalan, kalau misalnya ada apa-apa ya berhenti, diskusikan dulu. Kalau misalnya kalian mampu untuk bertanggung jawab ya gimana lagi ya teman-teman. Ya udah, daripada masalah lebih panjang dan bikin image kalian dan image anak motor juga jadi jelek,
sebaiknya hindari aja hal-hal seperti itu. Lalu setelah itu gue nggak mengalami hal-hal yang mengagetkan lagi sih, alhamdulillahnya ya. Oh iya, pernah gue nabrak mobil 4x4 anjir, punyanya Pindad, ya Allah. Dan itu rusak dudukan headlamp. Jadi body cuman lecet doang, nggak ada yang penyok atau apa, kuat banget juga. Padahal nabrak 4x4 buntutnya anjir, sampai mobilnya sampai kayak gitu ya. Itu kecepatan berapa, 80 apa enggak? Nggak kerem juga, gue ragu-ragu ngerem. Dan rem mendadak, ada videonya tapi gue nggak mau nunjukin karena buat apa juga. Jadiin pelajaran aja buat kalian. Pokoknya kalau misalnya kayak gini harus hati-hati, harus fokus, harus siap siaga ngerem. Dan kalau misalnya nggak kerem, langsung pencet aja. Mau kalian slide atau apa, ya nggak apa-apa. Asal jangan pencet banget yang belakang ya, yang depan aja dipencet, pencet tekan, tarik full remnya, seperti itu. Pengalaman gue pribadi kayak gitu sih. Wow. Dan pada saat itu rusak, headlampnya patah dudukannya. Karena emang sebelumnya patah, udah gua lem pakai lem Korea, patah lagi. Dan cuman itu sih rusaknya. Untungnya headlamp mikanya nggak ada yang rusak, nggak sampai parah ya kan. Dan masih kuat sekali walaupun udah ada nyundul mobil 4x4 tuh, yang kayak gitu tuh. Seperti itulah. Dan hasil sekarang udah gua benerin lagi ini pakai Dexton ya, lem besi, karena itu kuat. Ini jalur kiri bisa pada brake. Nah, let's go. Licin anjir. Dan setelah sekian lama gue pakai Yamaha R25, ya memang pada awalnya itu berbunga-bunga sekali, ya kan. Hati selalu senang ketika riding, selalu pengen riding, selalu pengen touring. Apalagi ketika Pertamax masih harga 9.000 dan kualitasnya masih oke punya. Itu makin bikin gua seneng banget untuk riding ya. Dan sekarang gimana bang rasanya pakai Yamaha R25? Cukup capek. Terutama di biaya operasionalnya sih. Untuk bensin sekali jalan 50.000 ya, walaupun R25 ini awet ya, irit maksudnya untuk bensinnya. Tapi sekali jalan 50.000 ya habis juga, 100 juga habis, tergantung kita kemana ridingnya. Dan juga untuk oli juga ya minimal 200.000 lah. Sama apa ya, servis juga minimal 250.000-an. Seperti itu kira-kira. Yang bikin capeknya sekarang itu pegelnya sih, dikarenakan apa namanya ini, gue udah pakai setelan race, udah pakai riser yang tinggi, gue setel di full mentok sama di stang Bipro yang race. Ya udah bang, kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya udah pegel mah ganti atau ke standar, udah nggak enak mang. Kalau misalnya diganti ke standar, feel ridingnya nggak enak sama sekali. Jadi gue mending pakai ini walaupun pegel, karena lebih nyaman walaupun pegel ya gitu. Karena emang kalau misalnya posisi standar itu tegak, kaki tegak kayak Vixen, stang tegak. Enggak sih, nggak nunduk bener. Jadi kalau misal kalian punya Yamaha MT25 dan pengen feel ride yang beda aja gitu kan, lebih pendek stangnya, pakai aja stang R25 yang standarnya teman-teman. Gitu, itu nggak bikin MT kalian jadi motorsport sih, kecuali kalau kalian pakai stang Bipro juga, itu baru bisa bikin MT25 kalian itu jadi feel sport dan pegel. Wow, ada barrier coy, ngeri gitu. Pokoknya sekarang lebih kerasa pegelnya, jadi gue lebih mager pakai Yamaha R25. Tapi ya kalau dijual sayang juga sebenarnya. Ya gitu deh. Apa ya,
lagi ini dilema ya, dilema Pak, kok dilema sama buah ya. Pokoknya sekarang gue lagi dilema, tapi ya udah nikmatin aja dulu apa yang ada, karena insya Allah dengan bersyukur nikmat kita akan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Siapa tahu bisa nambah motor baru kan untuk modifikasi lainnya. Dan sejauh ini sukanya banyak banget sih. Mulai dari gua suka pakai Yamaha R25 ini karena motor impian, suka pakai Yamaha R25 karena emang suka banget, ya kan. Itu yang apa, Kawasaki Z25 itu ya udah kesana lagi bre. Dan suka pakai Yamaha R25 dikarenakan mempunyai khas, mulai dari suara, tarikan mesin, sama udah menyatu sama gua sih untuk si baby ini ya, dari looknya, dari yang lainnya gitu. Jadi nggak ada sih sebuah penyesalan gua beli Yamaha R25, yang ada malah seneng banget. So buat teman-teman kalian, buat kalian teman-teman semua, kalau misalnya kalian emang mempunyai impian untuk punya Yamaha R25, nggak ada salahnya untuk mencoba, tapi harus dengan pertimbangan yang matang ya. Semua pun harus dipertimbangkan. Karena apa? Jangan sampai menyesal. Takutnya kalian suka Yamaha R25 emang karena sering nonton gua, takutnya suka Yamaha R25 karena ngelihat orang, padahal aslinya suka CBR. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk dipertimbangkan dengan baik sebelum kalian memilih Yamaha R25 ini. Ya gitu sih. Mungkin gitu aja untuk video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Oh iya, sebelumnya, kalau misalnya kalian punya momen atau pengen berbagi pengalaman dengan Yamaha R25 kalian bisa komen di bawah ya. Ceritain, siapa tahu bisa jadi referensi atau pelajaran untuk orang lain. Mungkin gitu aja untuk video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua Widhi Ade, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video.